Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah Health Radio. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Jumpa lagi di sore hari ini dalam Bincang-Bincang Santai. Selamat sore Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui aplikasi radio streaming. Atau mungkin Sobat Sehat yang berada di Zoom atau di website. Selamat sore dan semoga Anda sehat selalu. Di musim hari ini ya, Sobat Sehat, hari ini kebetulan sekali Jogja sedang diguyur hujan. Tentunya kita sendiri punya cara masing-masing untuk menikmati nikmatnya musim hujan gitu ya. Mungkin dengan adanya hujan ini jadi tidurnya tambah nyenyak atau jadi lebih enak santai-santainya sambil ngopi sambil ngerjain tugas gitu. Tapi di musim hujan ini tentu kita harus mewaspadai penyakit-penyakit yang ada gitu ya. Dan di sore hari ini Sobat Sehat kita akan membicarakan tentang hal itu. Waspada penyakit musim hujan bersama dengan narasumber kami ada Dr. Citra Indriani, Master of Public Health. Beliau merupakan dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini akan ditemani oleh Mbak Ajeng Rahastri, IP, Sarjana Terapan Kesehatan, mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Silakan menyimak Sobat Sehat selama 1 jam ke depan dan Anda juga boleh berpartisipasi untuk bertanya langsung. Nanti kami persilahkan. Oke, tidak usah berlama-lama. Kepada Mbak Ajeng kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Galuh untuk kesempatannya. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Senang sekali bisa bergabung di Bincang Santai Raisa. Nah, sore hari ini saya, Ajeng Rahastri, mohon izin dokter, saya mahasiswa dari Departemen Kesehatan Lingkungan, Departemen HBS, akan membersamai Sobat Sehat semuanya selama 1 jam ke depan untuk ngobrol santai bersama dengan Dr. Citra. Dr. Citra adalah seorang dosen dan juga epidemiolog dari Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi. Sebelumnya terima kasih dokter untuk waktunya sudah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Mbak Ajeng, dipanggilnya Mbak Ajeng ya? Iya dokter. Alhamdulillah ya dokter. Meskipun cuacanya kurang mendukung, tapi tetap harus semangat beraktivitas ya dokter ya. Betul, iya. Oke, nah Sobat Sehat semuanya, semoga juga dalam kondisi yang sehat ya, dimanapun Sobat Sehat berada. Nah, saya sampaikan lagi, apabila Sobat Sehat ingin berpartisipasi dalam kegiatan, dalam Raisa hari ini, bisa melalui kolom chat atau Raisen untuk ngobrol bersama dengan Dr. Citra gitu ya. Nah, dokter, mungkin langsung saja kita kembali ke topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai penyakit yang muncul pada musim hujan. Biasanya nih dokter, karena musim hujan itu kan kelembapannya tinggi, kemudian suhunya juga rendah, paparan matahari kurang. Nah, itu kan memunculkan banyak penyakit ya dokter. Nah, mungkin dokter Citra bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa demikian dokter. Silahkan dokter, monggo. Iya, ini sebetulnya biasanya ditanyakan ketika kita mulai musim penghujan ya. Jadi Iya. apa sih penyakit-penyakit yang sering muncul di musim hujan gitu. Biasanya sebetulnya penyakitnya itu ada terus. Cuman ketika musim hujan dia angka kasusnya bertambah. Jadi seolah-olah dia munculnya pada saat musim hujan. Tapi sebetulnya kalau dilihat data amatan penyakit dari bulan ke bulan tuh ada saja laporannya, cuman kasusnya tidak sebanyak ketika musim hujan. Contohnya apa? Contohnya misalkan penyakit demam berdarah. Sebetulnya kita juga dapat temukan demam berdarah di bulan-bulan yang kering, tapi kasusnya tidak banyak. Nah, kenapa di bulan hujan itu kasusnya lebih tinggi dibandingkan di bulan yang tidak hujan? Nah, ini kaitannya sama ini. Kalau Mbak Ajeng belajar di EPI itu ada yang pertama kali biasanya didiskusikan itu segitiga epidemiologi. Masih ingat nggak Mbak Ajeng? Jadi di situ ada ada interaksi antara agennya, di sini bisa parasitnya atau bisa virusnya, kemudian ada lingkungannya, dan ada juga hostnya atau orang yang rentannya. Nah, ketika di musim hujan yang terjadi adalah lingkungannya berubah. Seperti apa berubahnya? Nah, kalau hujan pastinya ada banyak air ya, karena curah hujan bukan curah uang ya. Kalau uang banyak uang ya. Jadi karena banyak air dan kemudian air adalah tempat
ini ya, media yang baik untuk berkembangnya nyamuk. Jadi kalau selama ini bergelut di bidang penelitian di bidang pernyamukan itu, saya tahu juga bahwa sebetulnya telur nyamuk itu bisa bertahan 6 bulan. Nah, ini pas sekali dengan musim kita tuh, dan ketika nanti hujannya datang, nah ini telur-telur yang bertahan tadi ketika ketemu medianya, ketemu airnya, dia akan menjadi jentik dan kemudian tumbuh menjadi nyamuk dewasa, sehingga kemudian populasi nyamuknya bertambah banyak. Nah, ketika populasinya bertambah banyak, dia merupakan vektor yang potensial untuk menularkan nyamuk. Nah, ketemu sama orang yang sedang terinfeksi. Nah, di sini dia bisa digigit oleh nyamuknya. Orang yang terinfeksi punya kesempatan digigit lebih banyak oleh nyamuk Aedes aegypti karena nyamuk Aedes aegypti-nya sedang tinggi, seperti itu. Jadi seperti itulah sebetulnya interaksi, sebetulnya penyakitnya ada, tapi ketika musim hujan itu kemudian dia kasusnya muncul lebih banyak dibandingkan dengan di musim yang tidak. Contoh lain sebenarnya malaria, dan juga misalkan penyakit-penyakit yang dia kesukaannya adalah di air, seperti hepatitis A, dia tinggal di air, kemudian typhoid ya. Nah, yang seperti itu biasanya memang, atau diare. Nah, itu kasusnya kita akan akan kita dapatkan tuh lebih naik di musim-musim penghujan, begitu. Begitu, Mbak. Biasanya kan ada ketidakseimbangan antara tadi segitiga penularan penyakit itu, sehingga kemudian ada imbalance tadilah yang menyebabkan kemudian kasusnya menjadi meningkat di waktu-waktu tertentu. Nah, saat ini yang kita bahas di musim hujan, iya. Nah, berarti sebetulnya penyakitnya itu tetap ada, dokter, namun di musim hujan angkanya bertambah begitu ya, dok ya? Betul, karena dia maksudnya medianya bertambah, ada sehingga kemudian dia bisa seperti yang tadi ya, contohnya nyamuknya karena air adalah medianya, kemudian dia vektornya tambah banyak, seperti itu. Betul, berarti karena faktor lingkungan juga mempengaruhi ya, dokter ya? Betul sekali, iya. Oke, dokter. Nah, kira-kira penyakit apa saja sih selain yang sudah disebutkan oleh dokter tadi berkaitan dengan yang banyak muncul di musim hujan, selain penyakit tular vektor mungkin, dokter? Tular vektor yang pertama tadi sudah disebutkan malaria, kemudian dengue atau demam berdarah, dan juga ada chikungunya. Sekarang kalau kita lihat di Jogja baru kasusnya naik juga. Nah, yang kedua adalah waterborne, yang dia ditularkan melalui air. Nah, itu diare, entah itu karena bakterial atau kemudian tifoid juga. Tapi kalau di negara-negara lain itu mereka kolera, tapi kalau di kita jarang sekali ada kolera ya, karena seringnya adalah watery diarrhea, kemudian yang karena food makanan yang terkontaminasi oleh air yang tercemar, seperti itu. Ya. Oke, berarti cukup banyak ya, dokter, ya, penyakit yang muncul dari vector-borne disease, waterborne disease, cukup bervariatif juga ya, dok? Iya, dan juga biasanya kita punya flu musiman ya, di musim penghujan juga karena tadi Mbak Aja menyampaikan kelembapannya, suhunya itu mempengaruhi kondisi juga, sehingga biasanya kalau kita sebut flu ya, atau common cold itu juga sering banyak. Tapi common cold dianggap tidak menjadi beban karena dia bisa sembuh sendiri, istirahat 2-3 hari. Tapi sebetulnya kalau mau dihitung kasusnya saat musim seperti ini mungkin kasusnya juga meningkat ya. Oke, dokter, kaitannya dengan karena tadi dokter menyampaikan common cold ya, dok ya. Mungkin dulu waktu kita kecil tuh sering dibilang kalau kita musim hujan jangan sering hujan-hujan gitu ya, dok. Hujan-hujanan gitu ya. Padahal anak kecil seneng loh hujan-hujanan. Iya, betul sekali. Nah, itu kaitannya dengan imunitas, apakah ada, dok, hujan-hujan dan imunitas yang
menurun, kemudian terkena penyakit, apakah ada kaitannya dari 3 hal tersebut, dokter? Oke, sebetulnya kalau ini ya, kalau kita saat musim kering kan, misalkan ada orang yang terkena flu, kemudian ada kalau dulu kan kita tidak terlalu concern tuh sama namanya pakai masker ketika flu atau kemudian cuci tangan yang lebih sering ketika flu. Nah, di masa-masa sebelum kita pandemi yang COVID ini kan orang flu ya tetap nggak pakai masker ya, dan kemudian dia bersin ya apa namanya sebebas-bebasnya ya, kadang ada yang nggak ditutup juga. Nah, seperti itu kan akan membawa droplet atau yang membawa virus dari dalam tubuhnya itu kan dia akan berada di luar ruangan ya, yang kemudian kalau ada orang lain yang misalkan memegang handle pintu aja itu kan bisa kemudian menjadi media untuk tertular. Nah, ketika di musim hujan di lingkungan sekitar kita kan cenderung basah ya, dan itu merupakan media yang baik mereka tidak cepat mati. Nah, sehingga ada potensi bahwa lebih lebih banyak resiko tertularnya karena tidak kering, tidak cepat kering, sehingga dia bisa bertahan lebih lama di lingkungan karena cenderung tadi suhu dan kelembapannya mensupport dia, dan juga basah itu tadi, sehingga dia tidak mati karena kekeringan atau karena sinar matahari seperti itu. Nah, sehingga kemudian pada situasi seperti ini orang-orang mungkin lebih banyak terekspos ya kepada situasi yang bisa menyumbang ke penularannya. Nah, itu satu sisi, dan di lain sisi sebetulnya ketika musim hujan dan musim kemarau, mungkin saya belum begitu membaca apakah ada perbedaan imunitas ya, sebetulnya mungkin sama saja, tetapi ketika kita berada di musim hujan, misalkan kita punya aktivitas yang berlebihan di musim hujan dan kemudian cenderung tidak menjaga konsumsi makanan, nah itu kondisi yang menyebabkan imunnya menurun, dan kemudian ada lingkungan yang mendukung untuk penularan. Nah itu kemudian terjadilah common cold yang mungkin lebih banyak, begitu. Wah, berarti memang berkaitan ya dok ya, karena lingkungan yang support untuk menjadi media bakteri atau virus tadi itu ya dok ya, kemudian dengan nutrisi atau gizi yang kita konsumsi yang kurang begitu ya dok ya. Betul, tapi sebetulnya prinsipnya adalah kalau kita tetap mengkonsumsi dan exercise, mungkin Mbak Ajeng lebih tahu karena ada di Departemen Promosi Kesehatan dan Perilaku ya, bahwa PHBS, kemudian olahraga, konsumsi diet yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang apa ya Mbak Ajeng ininya ya? Sekarang gizi seimbang ya dok ya. Gizi seimbang. Nah, itu ya, nggih. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih, Dok, melalui website di Raisa. Sore Raisa Radio mau tanya, Dok, kalau di area sekitar saya habis hujan ada beberapa tetangga yang terkena DB. Satu kampung jadi agak panik. Sebaiknya untuk mencegah itu menyebar gimana ya, Dok? Berarti ini pengurangan penyebaran DBD gitu ya, Dok ya? Iya, Mungkin betul. bisa Ya, jadi adanya kasus DBD di satu area itu biasanya kan tertrigger pasti ada satu orang duluan yang sakit. Nah, ini satu orang duluan bisa dia sakit atau tidak, karena dengue itu tidak semuanya bergejala. Ada juga yang dia asimptomatis seperti yang di COVID itu juga. Nah, intinya ada orang yang membawa virus itu, kemudian dia digigit nyamuk. Nah, nyamuk tadi Aedes aegypti itu kemudian membawa virusnya. Di dalam tubuh nyamuk ada masa inkubasinya juga. Nah, ketika masa inkubasinya ini sudah cukup, itu sekitar 7 atau 10 hari ya di dalam tubuh nyamuk. Nah, kemudian dia mempunyai kapabilitas yang cukup atau mempunyai kompetensi yang cukup untuk menularkan. Jadi nunggu virusnya
dalam jumlah yang banyak dulu di dalam tubuh nyamuk, kemudian baru dia punya potensi untuk menularkan. Nah, karakternya nyamuk Aedes ini sedikit beda dengan yang malaria. Kalau yang Aedes itu dia gigitnya multiple, jadi nggak cukup sekali gigit kemudian dia puas, tapi dia multi-bite. Jadi gigit ke satu kemudian akan berikutnya. Nah, yang akan berikutnya apakah ke orang yang sama atau orang yang berbeda itu terserah nyamuknya ya. Nah, kalau kebetulan gigit orang yang berbeda, maka kemudian bisa menyebabkan kasusnya bertambah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita masih karena pada saat ini pencegahan utama kan lebih ke pencegahan dengue lebih ke upaya promotif. Promotifnya apa? Tadi saat ini kan yang masih menjadi rekomendasi itu dengan PSN ya, dengan tadi mengurangi sarang-sarang nyamuk sehingga diharapkan nanti tidak ada tempat-tempat potensial untuk nyamuk bisa berkembang karena nyamuk virus di dalam Aedes aegypti itu bisa diturunkan ke telur-telurnya itu dari penelitiannya dari Dr. Tri Baskoro. Nah, apa yang bisa kita kerjakan ketika kasusnya sudah banyak nih. Nah, kalau tadi masa inkubasinya kan 8 sampai 10 hari itu. Berarti kan sekarang kita punya nyamuk dewasa yang dia punya potensi untuk menularkan. Nah, sebetulnya saat ini adalah upayanya menghilangkan nyamuk dewasanya itu. Kalau memang sudah banyak orang di situ tertular. Biasanya kalau dari Dinas Kesehatan ketika ada satu kasus dengue kemudian disertai dengan 2 di sekitarnya dengan demam, maka disarankan untuk melakukan fogging. Tujuannya untuk membunuh nyamuk dewasanya. Nah, bagaimana kemudian kalau tadi masih satu nyamuk ya, supaya nyamuk-nyamuk yang lain juga nggak menggigit orang yang baru kena sakit nih banyak gitu ya. Nah, caranya supaya orang yang sakit itu juga kalau pinjam istilah COVID-nya ya, diisolasi. Dari apa? Dari gigitan nyamuk. Ya. Berarti isolasinya beneran ya nih Mbak Ajeng ya, pakai isolasi itu. Supaya nggak digigit nyamuk. Nah, caranya apa? Biasanya itu yang kita lupa pesankan ya kepada orang tua, hindari gigitan nyamuk, bisa menggunakan repelen supaya mengusir bau-bauan. Atau kadang kalau orang sakit kan kita punya dulu tuh pendapat bahwa kalau sakit tuh nggak boleh mandi. Ya, justru kalau nggak mandi ini kita bau keringat, nyamuknya cenderung bisa, oh ini loh ada orang di sekitarku ini yang bisa aku gigit. Nah, justru bersih dan wangi itu bisa mengusir nyamuk ya, sehingga dia tidak menjadi target untuk digigit. Nah, ini salah satu yang lupa untuk pesankan biasanya. Nah, itu fogging, kemudian kalau ada nyamuk dewasa disikat aja. Ini karena kasusnya sedang banyak. Nah, kemudian supaya nanti nggak ada lagi, yaitu tadi kita membersihkan sarang-sarang nyamuk yang potensial untuk tempat perindukan nyamuk, dan yang berikutnya tadi jangan lupa untuk menghindari gigitan nyamuk. Baik, terima kasih dokter. Berarti kalau bisa dirangkum dari aspek promotifnya kita bisa PSN, kemudian kalau preventifnya kita bisa pakai repelen, begitu ya dokter ya. Nah, dokter ini ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau DPD itu kan kita menggunakan fogging ya untuk nyamuk dewasa tadi. Apakah itu efektif dokter untuk membunuh nyamuk Aedes-nya itu sendiri? Iya, jadi memang sesuai dengan pedoman itu pedoman untuk vektor kontrol ya dari Kementerian Kesehatan itu kita memang harus melakukan, bukan kita tapi dari otoritas kesehatan itu mempunyai kewajiban untuk selalu melihat resistensinya seperti apa dari obat-obat fogging atau insektisida yang digunakan untuk fogging itu. Jadi kita punya pola, oh saat ini yang resisten adalah insektisida ini, berarti kita jangan gunakannya itu. Nah, kalau untuk di Jogja sendiri, saya kira paling banyak digunakan adalah Malathion, dan Malathion saat ini masih bisa diandalkan untuk tadi fogging. Tapi ketika nanti Malathionnya digunakan tidak bijak, tadi tidak
misalkan untuk profilaksi ya, kita fogging nih semuanya supaya nanti nggak ada. Nah itu juga hanya sementara tahannya. Nah ketika tidak bijak menggunakan, maka kita bisa memicu nih kekebalan dari nyamuk terhadap insektisida tersebut. Ya, jadi kalau yang saat ini digunakan, saya kira masih sesuai dengan apa yang kita lihat ya, masih cukup baik untuk membunuh nyamuk Aedes dewasa. Ya. Berarti memang sesuai aturan dari kementerian ya dok ya, masih bisa menggunakan fogging dengan jenis insektisida tertentu dan dengan dosis tertentu juga, dosis yang Betul, dianjurkan gitu iya. ya. Ya, dan yang seringkali tidak bisa terkendali itu misal fogging swasta ya Mbak Ajeng nggih. Kan ada nih masyarakat membeli sendiri, juga ada ini toko-toko yang menjual alat fogging sendiri, sehingga mereka melakukan fogging sendiri yang itu kemudian mungkin sulit dikontrol ya. Kita sekarang insektisidanya apa nih, mereka pakai apa, apakah oke apa tidak. Nah, yang seperti itu saya kira berkoordinasi terus nih dengan dinas kesehatan ya. Kalau seandainya mau fogging mandiri, pastikan bahwa insektisida yang digunakan itu juga sudah sesuai dengan apa yang direkomendasikan dinas kesehatan, dan pastikan memang sebanyak 2 kali melakukannya. Itu. Berarti memang fogging ini tidak bisa asal dilakukan ya dok ya, harus melalui Betul sekali. Betul. Dan tadi sebagai senjata pamungkas ya untuk tadi mengendalikan nyamuk dewasa. Nah, kalau foggingnya ke depan tidak bisa jadi senjata pamungkas, kita apalagi nih. Nah, gitu. Jadi kita juga punya kewajiban supaya tadi tidak resisten insektisida yang saat ini ada di kita gitu. Oke, baik dokter, ini kaitannya dengan fogging lagi nih dok. Ada yang bertanya mengenai fogging itu baiknya berapa kali sebulan sih dilakukan? Apakah hanya musim hujan saja atau bagaimana begitu dok? Monggo Iya. dokter. Jadi prinsipnya kalau di pengendalian penyakit, prinsipnya itu adalah mencegah lebih baik. Ya, jadi mencegahnya juga tidak cukup hanya menguras bak mandi ya. Kalau saya lihat dari beberapa kali survei, itu cenderung orang membersihkan kontainer itu bak mandi. Jadi membersihkan breeding site itu atau tempat perindukan itu hanya kamar mandi. Sedangkan sebetulnya kita punya tempat-tempat penampungan yang lain yang misalkan water dispenser itu ya, itu kan di bawahnya ada air juga. Terus kadang ada orang yang meletakkan vas bunga di kamar mandi. Nah, itu kadang airnya juga bisa menjadi tempat potensial perindukan nyamuk. Nah, kemudian itu dari PSN-nya. Kemudian jangan lupa plusnya. Plusnya itu kan ada banyak. Tadi menghindari gigitan nyamuk. Kita pakai lengan panjang, terutama kalau di area urban seperti kita kan cenderung Aedes aegypti ya. Nah, kadang kalau di rumah itu ya udah nggak mandi, kemudian sampai rumah ini di rumah aja. Tapi itu justru yang disukai nyamuk. Nah, fogging itu adalah salah satu andalan kita kalau itu terjadi penularan lokal. Jadi kalau di istilah COVID mungkin mengenal transmisi lokal atau klaster gitu. Nah, ketika ada itu kita yakin ini bahwa ada nyamuk yang pembawa yang dia menularkan gitu. Karena kita bisa lihat dia ada transmisi lokal atau tidak itu dengan keberadaan jumlah orang yang mengalami dengue atau mengalami DBD di area tersebut. Nah, ketika belum ada, maka ya kita tadi berlomba-lomba bagaimana supaya caranya kita tidak digigit nyamuk, supaya nyamuknya nggak banyak di sekitar kita gitu. Nah, yang diperlukan sebetulnya kalau tadi tipe rumah juga berbeda-beda ya. Kalau kita punya klaster, misal rumah saya sudah rutin PSN, tapi ternyata tetangga kita tidak, ternyata breeding site-nya ada di tempat tetangga. Nah itu, jadi nggak cukup hanya satu orang saja yang dia sudah melakukan
pencegahan dengan baik, tetapi kalau tetangganya tidak, ya ketika nyamuk itu di rumah kosong kebetulan ditinggal, ya dia akan nyari di mana ada darahnya, ada manusianya, dia akan berpindah. Nah, itu. Tapi pindahnya juga biasanya dia cari yang paling dekat. Nah, sehingga kemudian kita punya potensi tertular. Nah, begitu Oh, Mbak Ajeng. baik, terima kasih dokter. Ini penjelasannya sangat kompleks, bagus sekali. Nah, tadi dokter sempat menyebutkan kalau kita di urban itu rata-rata kan penyakitnya, vektornya itu Aedes gitu ya dok ya. Iya, Nah, betul. kalau yang ada di daerah rural kemudian atau daerah pegunungan atau yang dominan wilayahnya sawah, pantai gitu, kira-kira vektornya yang banyak muncul itu apa sih dok? Atau penyakit yang muncul gitu dok? Iya. Kalau berbasis vektor, misalkan untuk yang Aedes albopictus ya, kalau Aedes aegypti kan dia cenderung domestik, maksudnya tinggal di rumah-rumah ya. Nah itu karakter untuk yang urban. Nah kalau yang albopictus, Aedes albopictus itu juga dia membawa chikungunya, saat ini diyakini membawa chikungunya, tapi dia juga sebagai vektor potensial untuk demam berdarah juga. Nah itu dia tipikalnya adalah kebon ya, maksudnya kalau yang rumah zaman tipikal rumah yang dulu, kalau yang kita sekarang itu kan deket-deketan nih ya, rumah sampingnya sudah rumah-rumah. Kalau yang dulu kan ada rumah, kemudian ada halaman luas, ada tanaman rambutan, mungkin ada pohon-pohon pisangnya. Nah, yang seperti itu karakteristiknya adalah albopictus. Nah, tapi kalau kemudian seperti yang di Purworejo, tipe tanahnya juga berbeda dengan kita yang dia lebih liat ya di sana, kemudian datarannya cukup tinggi juga, itu Anopheles mereka. Jadi memang ada karakteristik tertentu, tapi saya bukan ahlinya vektor. Jadi mungkin tidak bisa secara detail untuk menyampaikan yang di dekat sawah biasanya apa. Nah, kalau dari survei yang dilakukan yang di Jogja ini kan kita punya Culex, kemudian Culex yang agak besar, kemudian Anopheles juga ada beberapa, dan Aedes aegypti memang kalau di kota Jogja yang paling banyak gitu. Oke, berarti emang karakter nyamuk itu bermacam-macam ya dok ya, tergantung habitatnya begitu ya. Banyak sekali. Okay. Nah, ini dok ada yang bertanya lagi, selain penyakit-penyakit yang sudah disebutkan, apakah di musim hujan itu juga sering muncul penyakit kulit dok? Mungkin bisa dijawab dokter, dan bagaimana mewaspadainya? Oh iya, penyakit kulit ya. Oke. Nah, kalau yang penyakit kulit, saya memang belum pernah melihat datanya secara detail, Mbak Ajeng, bagaimana pola penyakit kulit, karena mungkin bukan masuk salah satu yang menimbulkan morbidity yang berimpak ya. Dia tetap bisa berproduk, bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi kalau yang biasanya related dengan air itu paling sering adalah tinea, sehingga dia kalau di penyakit kulit yang paling sering itu ketika di situasi yang seperti ini basah, itu karena jamur atau tinea tersebut. Tapi kalau yang lain saya mungkin harus melihat pola epidemiologinya. Contohnya misalkan ini kalau yang di pantai itu kita punya larva migran sebutannya itu. Jadi itu ada cacing yang kemudian dia masuk ke dalam kulit karena itu areanya adalah pantai, dan cacingnya itu dibawa oleh hewan-hewan. Nah, itu kemudian kalau waktu di musim hujan di area tersebut karena terbawa itu jumlahnya ketika diamati memang cenderung lebih tinggi. Nah, tetapi mungkin kalau secara detail mungkin saya harus lihat data lagi ya, seperti apa polanya untuk yang penyakit kulit. Karena banyak penyakit kulit ya. Baik dokter, terima kasih sebelumnya. Nah ini mungkin Mbak Galuh, kita mau break dulu atau bagaimana? Silahkan.
Dapat kode ya. Iya. Iya, dokter. Dokter. Iya, Dok, matur nuwun Mbak Ajeng. Mohon izin Dokter Citra dan juga Mbak Ajeng, kita break dulu, seru banget, tapi kita akan lanjutkan lagi setelah ini Sobat Sehat. Untuk Anda Sobat Sehat yang sedang pantau Raisa Radio melalui radio streaming, Anda juga bisa mau sharing langsung dengan Dokter Citra, silahkan nanti move aja ke Zoom-nya Raisa Radio gitu ya. Ini ramai sekali di radio. Tapi mungkin kalau di radio Anda pengen tanya langsung, boleh langsung ke Zoom saja karena kita akan masih ngobrol sampai dengan jam 4 sore. Dan satu lagu akan menemani kita di musim hujan yang sudah mau segera berakhir gitu ya, dari Hi-Fi dengan musim hujan.
Ku harus relakannya. Ya, Sobat Sehat masih di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu dari Hi-Fi dengan Musim Hujan. Bisa membayangkan ya bagaimana sukacitanya saat hujan turun, tapi kita harus waspada juga terkait dengan penyakit-penyakit yang datang pada saat musim hujan. Seperti halnya di hari ini, Sobat Sehat, kita masih bersama dengan Bincang-Bincang Santai. Kita membahas mengenai waspada penyakit musim hujan, masih bersama dengan Dokter Citra dan juga Mbak Ajeng nih. Sobat Sehat yang mungkin ingin mendengarkan mungkin di sore hari ini lagi ngapa-ngapain, lagi agak riuh, Anda juga bisa mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming yang bisa Anda download di Play Store dengan keyword Raisa Radio Indonesia Sehat. Oke, baik, waktu saya kembalikan ke Mbak Ajeng. Monggo silahkan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Lagunya seru sekali ya, banyak yang seneng nih katanya. Selamat datang kembali Dokter Citra. Dokter, tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai denggi ya dokter, mengenai DBD. Nah, kali ini mengenai penyakit leptospirosis. Dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit mengenai penyakit leptospirosis. Monggo dokter. Iya, leptospirosis itu apa ya, kok jadi lupa saya ya. Dia disebabkan oleh apa tepatnya apa ya kalau leptospirosis ya bahasanya. Jadi dia dia bakteri ya. Dia bakteri yang dia punya bergerak seperti spiral sehingga kemudian namanya spirosis spiral gitu ya. Nah, ini sebetulnya tantangan kita sejak saya mungkin lulus MPH ya, di sekitar kita itu problem leptospirosis itu tidak pernah betul-betul terselesaikan dengan baik ya, selalu jadi epidemik di satu saat, kemudian hilang, kemudian bukan hilang ya, tapi dia turun sehingga tidak terdeteksi, kemudian suatu saat dia naik lagi, dan memang situasinya itu meningkat ketika musim hujan lagi. Karena apa? Karena bakteri ini tuh suka di air, memang ya, dia menjadi media yang baik untuk leptospira ini. Nah, kemudian ketika musim hujan juga kita punya aliran air, misalkan ada genangan-genangan air yang oh ya, mungkin saya lupa. Jadi di mana sih sebetulnya bakteri ini tinggal, dia di air, tapi kemudian dia juga bisa menginfeksi rodent. Nah, seringkali kan tikus ya yang dipersalahkan ya, tapi sebetulnya tidak hanya tikus yang membawa leptospira, ada binatang yang lain, tapi yang disalahkan atau dikambing hitamkan itu adalah tikus ya. Tapi karena memang paling banyak tipe leptospira yang menginfeksi manusia, terutama yang di Indonesia itu yang jenis Ichthyophilus hemorrhagic, dan itu memang yang dibawa oleh tikus, sehingga selalu dia yang dikambing hitamkan, tapi kadang nggak selalu. Jadi memang ketika ada peningkatan, kita harus lihat ada interaksi apa antara agen host dan lingkungannya di sana, apakah memang rodent itu dominan di sana sehingga dia memang diduga sebagai pembawa. Nah, leptospira sebetulnya dia menginfeksi tikus dan akan tinggal di ginjal tikus beberapa mungkin lama ya, karena anaknya, kalau dari beberapa penelitian itu menyampaikan bahwa anaknya itu juga terinfeksi leptospira, mungkin karena pada saat dia dilahirkan itu tidak higienis ya, sehingga kemudian leptospira dari ibunya itu menginfeksi dia, karena bukan karena diturunkan genetically, tapi karena ada proses tadi terinfeksi lingkungan di sekitarnya yang terkontaminasi leptospira. Nah, hidup di ginjal tikus dan dia bisa bisa berteman dengan kondisi di situ. Jadi tubuh tikus dia berteman dengan leptospira dan dia dikeluarkan melalui urinnya, karena berada di ginjal dia dikeluarkan melalui urin tikus. Nah, pada kondisi
lingkungan, misalkan ada banyak apa ya, lingkungan yang tidak baik, yang dia potensi untuk tempat-tempat tinggal tikus. Nah, kadang kan kita kemudian berniat untuk membersihkan, nggih. Kadang kita tidak menggunakan APD dan leptospira ada di sana karena ada jalur tikus yang di situ ada jalur untuk air seninya tikus. Nah, kemudian tidak sengaja kita eh, menyentuh atau kemudian memegang-megang barang dan di situ ternyata kita memiliki luka dan kemudian leptospiranya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dulu di 2018 kita punya epidemi yang cukup besar di Bantul, 2008 maaf. Itu pada para petani. Nah, kenapa kok petani seharusnya ya kalau dia leptospira disampaikan di beberapa literatur itu kalau kulitnya utuh itu dia tidak sulit ya untuk masuk ke dalam kulit yang utuh. Nah, seringkali nih para petani masuk ke sawah itu ada yang kalau istilah Jawa apa ya, cantengen atau apa ya, misalnya ada luka di kulit luka di kulit yang dia karena penyakit kulit yang kemudian tidak dirawat dengan baik, kan itu membuat kulitnya tidak utuh ya Mbak Ajeng. Nah, itu kemudian menjadi tempat masuk yang cukup mudah untuk leptospira. Nah, kenapa saya bilang cukup sulit karena kita tadi cukup sulit mencari tahu di mana ini tempat tikusnya berada, dia sembunyi di mana, karena kalau ada yang seperti itu kan tindakannya paling tidak mengurangi jumlah populasi tikusnya yang membawa leptospira. Nah, itu juga kesulitan. Jadi dulu ada grebek tikus di sawah itu ada petani-petani yang dia juga nyemplung kakinya di sawah ya. Nah, itu sebetulnya juga ada risiko dia tertular terinfeksi leptospira juga. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah menjaga lingkungan kita itu bersih ya, sehingga kemudian tidak menjadi tempat potensial untuk didatangi tikus dan dia tinggal di sana dengan nyaman. Saya kira itu untuk leptospira dan susah-susah gampang untuk mengendalikannya. Di urban pun kita juga masih menemukan orang yang mengalami leptospira karena punya riwayat membersihkan got. Nah, ini gotnya macet nih, kita membersihkan got. Nah, lupa nggak pakai APD, kakinya langsung terpapar masuk di dalam gotnya. Nah, ternyata beberapa hari kemudian dia demam dan tadi terinfeksi kuning kemudian matanya dan dari hasil laboratorium menunjukkan arah terinfeksi leptospira gitu. Gitu Mbak Ajeng untuk yang leptospira. Oke, terima kasih dokter. Berarti kalau leptospira sendiri masih sulit untuk dikendalikan ya dokter ya, sejauh ini diatasi gitu ya. Iya, diatasinya sebetulnya dengan lingkungan yang bersih itu tadi. Cuman kadang kita membuat masing-masing rumah untuk lingkungan yang bersih kan juga ada konsekuensi ya. Oh, ini bersih-bersih, ternyata dia tidak ada orang yang bantu untuk membersihkan gudangnya misalkan. Berarti kan satu area misalkan Pak RT, Pak RW kembali ya Pak RT, Pak RW. Bebannya luar biasa memang. Itu untuk membantu supaya lebih bersih sehingga kemudian tidak ada hewan yang berpotensi. Nah, yang sulit dulu tuh ketika memang berada di sawah ya, yang itu harus rame-rame dikendalikan. Kemudian dulu juga pernah ada memberikan ular di sawah supaya dia bisa memakan tikus-tikus yang ada di sawah, tapi orang juga takut kan nanti tiba-tiba ketemu ular di sawah, nanti ada potensi health event yang lain gitu. Iya, betul. Iya. Jadi ini memang perlu kerja keras banyak pihak. Ini adalah zoonosis ya, ada penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, tapi saat ini memang dari peternakan ya yang mengelola leptospirosis bersama dengan dinas kesehatan. Tapi kalau kita lihat sendiri di peternakan kan sebetulnya lebih ke mengelola yang
ini ya, untuk komersial misalkan ternak-ternak yang memang untuk livestock, untuk di pedaging atau apa ya, untuk kehidupan gitu ya. Nah ini tikus siapa yang ngurusin gitu ya? Tikus fungsinya buat kita apa? Ini kan belum. Jadi sementara ini ada di sana. Sehingga kemudian yaitu ada beberapa yang menyampaikan bahwa oh kalau ini roden kan bukan masuk di saya ada di apa lebih mengurusi livestock, misalkan sapi, kambing seperti itu. Nah, ini memang PR. Jadi saya kira kalau task force-nya cukup kuat di situ dan ada program membuat lingkungan lebih baik sehingga tidak menjadi tempat tinggal untuk roden. Nah, itu kemudian bisa berhasil saya kira. Oke, dokter. Berarti memang kalau seandainya kita langsung mau memusnahkan tikus pun itu juga akan menimbulkan efek yang lain ya, dokter. Karena memang itu menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem juga ya kan, dok ya? Bisa jadi, nggih. Iya, bisa jadi ya. Iya. Nggih. Tapi kalau untuk pengendalian penyakit ya saat itu memang harus dikurangi, nggih. Iya, betul. Kan sekali melahirkan tuh tikus bisa banyak kan ya, Mbak? Iya, Ya, betul. bayangkan, nggih, iya. Jadi Gitu. memang harus Mungkin biarkan mungkin ya dulu tuh ada dugaan tapi juga tidak terbukti secara saintifik ya. Saat itu kan mungkin ada ini ya banyak orang memburu predator-predator tikus yang ada di sawah, ular diburu, kemudian sehingga kemudian ekosistemnya imbalan sehingga lahirnya roden-roden dalam jumlah cukup banyak itu terjadi. Mungkin itu yang terjadi tapi kita tidak bisa membuktikannya. Kita dapatnya adalah di endingnya kasus leukemia pokoknya naik gitu. Mungkin ya itu tadi pasti ada imbalance dari segitiga itu tadi kenapa kemudian tinggi. Oke. Ini dokter ada pertanyaan lagi mengenai langsung kalau habis musim hujan langsung cuacanya panas sekali. Nah, begitu penyakit apa yang harus kita waspadai ya, dokter begitu? Penyakit apa yang harus diwaspadai saat musim kemarau? Iya. Sebetulnya hampir sama ya tadi saya sampaikan bahwa di kemarau pun kita punya potensi penyakit tapi ketika di musim hujan potensinya menjadi meningkat dan sebetulnya di musim yang kemarau itu tidak serta-merta hilang semuanya hanya saja media-media yang memungkinkan itu penularannya lebih tinggi itu kemudian hilang karena situasi lingkungan. Flu juga masih. Nah, ketika tidak ada air, misalkan di daerah-daerah yang kesulitan air ya, diare karena tidak bisa mengakses air bersih itu juga bisa terjadi ya. Biasanya diare juga saat musim kemarau, ketika tadi ya kita kemudian akses terhadap air bersih sangat berkurang sehingga yang kita bisa gunakan ya akses air yang terbatas. Nah itu bisa menimbulkan potensi penyakit juga begitu. Jadi ketika tidak ada akses air bersih menurun atau turun sekali aksesnya ada penyakit, ketika banyak sekali juga ada potensial penyakit. Jadi sebetulnya tidak ada yang aman ya. Sehingga kemudian ya kita tadi secara general precaution-nya adalah perilaku hidup bersih sehat. Berarti salah satu pencegahannya itu memang kembali lagi ke PHBS-nya ya, dok ya? PHBS ya di mana-mana itu ya. PHBS, baik. PHBS. Sampai COVID pun memang PHBS juga ya. PHBS. Berarti ini tugasnya Mbak Ajeng ini. Iya, sebagai promotif preventifnya ya, dok ya? Iya. Nah, ini dok mengenai penyakit-penyakit yang muncul di musim hujan, bagaimana kita mengatasi kalau untuk di daerah banjir, dok? Otomatis kan jumlah penyakitnya lebih banyak nih, dok. Bagaimana ya cara pengendaliannya begitu, dok? Di situasi banjir itu seandainya tidak ada
pengungsian, kemudian tidak ada pencampuran banyak orang jadi satu, mungkin itu tidak tidak dampaknya mungkin tidak seperti yang banjir yang menimbulkan pengungsian, rumah-rumah tidak bisa dihuni, kemudian harus mengungsi. Nah, yang seperti itu potensi penyakitnya mungkin lebih banyak ya dibandingkan tetap berada di masing-masing. Nah, kalau yang dulu di Jakarta pada saat banjir yang meningkat itu adalah leptospira karena tadi ya got-gotnya kan di situ banyak tikus. Ternyata ketika banjir banyak bakteri leptospira yang kemudian naik ke atas dan orang-orang cenderung tidak menggunakan APD ketika berjalan di area banjirnya dan ada luka di kaki yang lebih berpotensi untuk terinfeksi leptospira. Nah, kemudian kalau yang tadi menimbulkan pengungsian, nah itu kalau ada crowded dimanapun ya banjir kan juga masuk salah satu situasi disaster juga kalau dia sampai merusak banyak rumah, kemudian ada orang-orang yang mengungsi kita punya crowded atau banyak orang yang berkumpul jadi satu, masing-masing mungkin punya membawa virus masing-masing atau bakteri masing-masing ya. Nah, itu kalau dia virusnya yang bisa menular melalui droplet, maka ya bisa menularkan satu pengungsian seperti halnya misalkan COVID, satu yang terinfeksi kalau di area pengungsian ada overcrowded, itu udah nanti yang semuanya akan langsung gampang tertular. Nah, apalagi kalau sekarang kita masker misal baru hujan, banjir, kan masker basah ya, harus berkali-kali ganti ya. Kita belum punya masker yang waterproof ya. Ada nggak ya? Sudah ada belum ya yang waterproof Jauh ini masker sih ya? belum kayaknya dok ya. Iya. Nah, yang seperti itu kemudian kalau basah kan dia juga sudah tidak efektif ya masker untuk melindungi. Gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu potensi juga kita tertular bahwa yang masker basah, misalkan menolong orang yang mau diungsikan dari tempat tinggal yang sudah terendam banjir, kemudian orangnya sakit, petugas penolongnya terpaksa tidak menggunakan masker karena maskernya basah. Nah, itu juga bisa potensi untuk ketularan kalau orang yang kita bawa itu punya tadi penyakit yang bisa menular melalui droplet gitu. Tapi yang acute ya, kalau yang TB kan kita harus punya kedekatan dalam jangka waktu lama gitu. Nah, kemudian kalau ketika selain yang misalkan flu atau kemudian COVID, kita juga punya campak ya. Campak kan juga menular melalui droplet juga ya. Sehingga kemudian biasanya pada anak-anak kalau di pengungsian tersebut dilakukan vaksinasi, apalagi kalau ada daerah yang cakupan vaksinasinya belum penuh, maka ada bayi-bayi yang berpotensi untuk tertular campak. Nah, kalau pada bayi campak bisa mengakibatkan kematian gitu. Nah, yang misalkan di situasi pandemi ini paling tidak kita harus memastikan orang-orang di area yang berpotensi tadi banjir, kemudian misalkan longsor itu fully vaccinated atau sudah divaksin. Kemudian tadi bersiap ada plan-plan kalau ada banjir, area pengungsiannya nanti akan dibuat seperti apa ada bubble-bubble yang nanti ini nggak bisa nyampur, nanti kegiatannya dengan area ini, ada fasilitas sanitasinya, yang di pengungsian A dia akan lari ke fasilitas yang di sini, sehingga ada pengaturan-pengaturan itu. Saya belum pernah punya pengalaman, tapi saya kira itu yang perlu direncanakan di exercise ya, di situasi-situasi seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Citra untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Bagaimana siapa saja sih yang orang dalam resiko populasi rentan dalam musim hujan ini dok yang paling banyak terkena penyakit misalnya? Apakah anak-anak kah, balita kah, ibu hamil atau lansia begitu dok? Monggo. Masing-masing penyakit punya karakternya sendiri-sendiri ya. Misalkan kalau leptospira itu kalau kita lihat lebih banyak pada laki-laki gitu. Kalau untuk demam berdarah memang sebagian besar adalah pada anak-anak ya.
Tapi kalau sekarang kita lihat trennya pada dewasa sampai usia produktif 35-45 itu juga masih tinggi. Jadi masing-masing penyakit itu punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, kenapa pada dewasa yang potensi mengalami DBD atau bentuk parahnya infeksi dengue itu karena ada teorinya kan karena ada second infection ya, karena kan kalau dengue itu ada 4 tipe virus. Nah, yang diyakini bisa membuat kondisi yang parah itu ketika dia terinfeksi yang kedua. Nah, itu biasanya adalah pada anak-anak usia yang remaja sampai yang ke usia atau dewasa muda nih. Biasanya kalau yang sudah tua, maksudnya sudah usia lanjut, dia sudah terinfeksi ke empat-empatnya. Jadi sudah memiliki antibodi sehingga mereka angka kasusnya di kelompok tersebut itu cenderung lebih rendah begitu. Nah, kalau misalkan campak banyak pada anak-anak pada dewasa biasanya dia akan menimbulkan demam tapi tidak sampai menimbulkan keadaan yang parah. Diare semua usia. Kalau dilihat dari data Puskesmas, diare paling banyak pada Pada orang dewasa. Ya. Nah, anak-anaknya ketularan orang dewasanya. Gitu. Ya, jadi beda-beda. Iya, betul. Berarti memang setiap penyakit punya karakter masing-masing ya, Dok ya? Betul. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok, sebelum kita mengakhiri sesi ini. Persiapan apa sih yang kita perlukan untuk menghadapi musim hujan dan penyakit-penyakit penyerta saat musim hujan ini, Dok? Ya. Monggo, Dok. Yang disiapkan menghadapi musim hujan. Kalau yang suka jalan kaki berarti bawa payung ya, terus mantel jangan lupa untuk yang bermotor ya, sama halnya nih. Jadi saya kira mau di musim hujan ataupun di musim kemarau kita juga harus tetap tadi PHBS ya Mbak utamanya. Kemudian PHBS kan di situ termasuk kita melakukan balance diet ya, maksudnya mengkonsumsi gizi yang seimbang. Saya kira itu yang perlu dipersiapkan di mana-mana. Jawabannya pokoknya Mbak Ajeng deh ya, PHBS gitu. Oke, dokter, ini izin konfirmasi lagi, Dok. Berarti antara musim hujan dan musim kemarau sebetulnya tidak ada yang membedakan ya, Dok ya. Penyakit-penyakitnya yang hanya membedakan itu hanya jumlah penyakitnya yang mungkin lebih banyak timbul saat musim hujan, begitu ya, Dok ya? Risikonya sebetulnya tetap ada, cuman risikonya itu akan meningkat pada penyakit-penyakit tertentu, tidak semua penyakit ya, penyakit-penyakit tertentu yang dia tadi karena situasi yang berubah, airnya lebih banyak berarti dengue-nya akan lebih banyak gitu. Tapi di musim kemarau pun kita juga ada punya potensi untuk mengalami sakit juga sama, iya. Cuman tadi kesempatannya itu lebih banyak ketika di musim hujan gitu. Apakah di musim kemarau saya tidak bisa kena leptospira? Ya bisa saja gitu. Tapi kesempatannya tidak sebanyak ketika musim hujan. Kenapa? Misal saya membersihkan got di musim kemarau kan cenderung kering ya, tapi saya tidak terendam dengan air yang di situ bakterinya juga misalkan sehingga tidak bakterinya tidak terbawa oleh media air. Nah, beda ketika di musim hujan. Nah, tapi kemudian apakah bisa bebas? Ya, kita masih punya potensi untuk mengalami infeksi leptospira saat musim kemarau pun ada. Gitu. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Ajeng. Sangat bermanfaat untuk kami, dokter. Mungkin ini dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata ya dokter. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh.
Baik, terima kasih Makasih banyak Dokter dokter. Citra dan juga Mbak Sama-sama Mbak Ajeng Galuh. atas ilmunya di sore hari ini sangat bermanfaat ya Sobat Sehat. Sehat selalu Dokter Citra dan juga Mbak Ajeng. Matur nuwun sudah mampir. Sobat Sama-sama. Sehat, itu tadi ya Sobat Sehat, ya banyak hal yang kita dapatkan sore hari ini semoga bisa menambah wawasan bahwasannya sukacita di musim hujan ternyata kita harus waspada juga dengan penyakit-penyakitnya. Mungkin sedari kemarin kita sibuk untuk mengamankan diri dari penyakit COVID-19, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada penyakit-penyakit lain juga yang harus kita waspadai. Yang paling penting tadi pesan dari Dokter Citra adalah PHBS ya. Ini yang paling penting dan memastikan lingkungan di sekitar kita itu bersih gitu. Sehat selalu Sobat Sehat. Terima kasih sudah menyatu di Raisa Radio Indonesia Sehat untuk informasi seputar topik-topik di acara-acara yang seru banget di Raisa bisa Anda dapatkan, dan jangan lupa follow di Instagramnya Raisa Radio Indonesia Sehat di @raisa_radio_ugm. Terima kasih banyak, selamat beristirahat. Saya Galuh mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Lagu terakhir dari The Cinnamons dengan Warna-Warni Cinta menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tetap di Raisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah bersama melalui semua perbedaan yang ada. Kamu selalu di sampingku. Kau terlahir untukku. Kau yakinkan hatiku. Warna-warni cinta kita. Aku biru, kamu merah. Aku hitam, kamu putih, bersama-sama kita warnai dunia. Aku kamu terlahir bahagia dan akan bahagia karena kita percaya. Warna-warni cinta kita. Aku biru, kamu merah. Aku hitam, kamu putih, bersama-sama kita warnai dunia. Warna-warni cinta kita. Aku biru, kamu merah. Aku hitam, kamu putih, bersama-sama kita warnai dunia. Takkan ada yang pisahkan. Ku kan selalu ada untukmu. Bersama kita bernyanyi. Oh, oh,